Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang teknik normalisasi dengan mata kuliah basis data 1 dengan Ibu dosen pengampu ialah Ibu Ermawita SPD MKom. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Mas Serwa Hakim dengan NIM 25150058. Fakultas Pendidikan, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Program Studi Pendidikan Vokasional Informatika. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Pada proses normalisasi dilakukan pengujian pada beberapa kondisi, apakah ada kesulitan pada saat menambah atau menyisipkan, menghapus, mengubah, dan mengakses pada suatu basis data. Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel lagi, atau dengan kata lain perancangan basis data belum optimal. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Ismuaddah dengan NPM 251500063. Saya dari Fakultas MIPA dan Prodi Pendidikan Vokasional Informatika kelas 1B. Saya membawakan mata kuliah basis data. Dan saya akan menjelaskan tentang tujuan dan proses normalisasi. Tujuan normalisasi adalah untuk menghilangkan kerangkapan data agar penyimpanan menjadi lebih efisien dan tidak menjadi data ganda. Untuk mengurangi kompleksitas sehingga hubungan antara tabel lebih sederhana dan mudah dipahami. Dan untuk mempermudah pemodifikasian data karena perubahan data dapat dilakukan dengan cepat tanpa mempengaruhi tabel lain. Proses normalisasi. Data diuraikan dalam bentuk tabel sehingga dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Dan apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu. Nah, sampai sini penjelasan saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurgena Sari Harahap dengan NPM 271500072. Saya dari Fakultas MIPA dan Prodi Vokasional Informatika, kelas 1B. Saya membawakan mata kuliah basis data dan saya akan menjelaskan tentang pentingnya normalisasi. Oke, pentingnya normalisasi. Suatu rancangan database disebut buruk jika yang pertama, data yang tersimpan di beberapa tempat, file atau record. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Yang ketiga, terjadi kehilangan informasi. Yang keempat, terjadinya redundansi berulang atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan proses updating data. Yang kelima, timbul adanya data null value. Yang keenam, kehilangan informasi bisa terjadi bila pada waktu merancang database melakukan proses dekomposisi yang keliru. Dan yang terakhir, bentuk normalisasi yang sering digunakan adalah first normal form, second normal form, dan third normal form. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dengan NPM 251500043 dari Fakultas MIPA, Prodi Pendidikan Vokasional Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk normalisasi. Yang pertama yaitu normal form. Normal form yaitu data yang direkam dan dimasukkan secara mentah dalam suatu tabel. Pada bentuk ini sangat mungkin terjadi inkonsisten dan anomali data.
Pada bentuk ini ada beberapa ciri-ciri yang penting. Yang pertama, akan terjadi anomali dalam insert, update, dan delete. Hal ini menyebabkan beberapa fungsi DML dan SQL tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada first normal form. First normal form adalah bentuk normal yang pertama, mensyaratkan bahwa setiap tabel harus memiliki nilai data yang atomik atau tidak boleh berupa data yang berulang atau terdiri dari beberapa nilai dalam satu kolom, serta berisi baris dan kolom bersifat unik dan teratur. Tujuannya adalah menghilangkan data yang terduplikasi dan memastikan struktur tabel rapi. Pada intinya, bentuk normalisasi INF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Contohnya, ketika kita ingin menghapus, mengupdate, atau menambahkan data peminjaman, maka kita akan bersinggungan dengan data buku atau data penerbit sehingga inkonsistensi data dapat mulai dijaga. Terima kasih, akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alwan Nafira Sohib dengan NPM 25150001 dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Prodi Vocational Informatika. Di sini saya akan menjelaskan second normal form 2NF atau tahap kedua normal basis data. Dalam bentuk normal kedua ini, tabel sudah berada dalam satu NF seperti yang telah kita buat satu NF sebelumnya. Setiap atribut non-key harus bergantung sepenuhnya pada primary key, bukan hanya sebagian. Tujuannya untuk menghilangkan partial dependency dan mengurangi redundansi data. Redundansi data yang artian tidak ada pengulangan data. Contohnya judul buku dan ID buku yang ada di tabel di sini. Tabel yang pertama, tabel atributnya itu ID TRX, judul buku, ID peminjam, dan ID penerbit dan nama penerbit. Di sini 2NF itu bertujuan untuk memisahkan tabel field yang berhubungan dengan field lainnya. Contohnya sini judul buku dan ID buku. Selanjutnya direct normal form. Direct normal form di sini adalah tahap ketiga dalam normalisasi basis data, bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian tidak ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat key. Contoh tabelnya di sini order ID, kas ID, harga, jumlah, dan total. Dipisahkan menjadi order ID, kasti ID, harga, dan jumlah. Di sini yang dipisahkan adalah total dan jumlahnya. Semua di atas, apakah semua kolom sepenuhnya tergantung pada primary key? Tentu tidak. Hanya saja ada satu field yaitu total yang bergantung pada harga dan jumlah. Total dapat dihasilkan dengan mengalihkan harga dan jumlah. Bentuk 3NF dalam tabel dapat dilakukan dalam membuang field total. Perkenalkan, nama saya Ilman Hadi Siregar dengan NIM 25150051, Fakultas MIPA dari Prodi Vocational Informatika. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu BCNF Boyes Code Normal Form. BCNF Boyes Code Normal Form adalah bentuk normal yang sering disebut 3.5NF. BCNF merupakan penyempurnaan dari 3NF dan digunakan untuk menangani anomali yang masih dapat terjadi meskipun tabel sudah berada pada 3NF. Inti dari BCNF adalah bahwa setiap determinan harus merupakan kandidat key. Normalisasi key BCNF bersifat opsional dan digunakan ketika struktur tabel tertentu masih menimbulkan anomali pada 3NF. Kesimpulannya, teknik normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang entiti dan relasi. Proses pembentukan tabel normal penuh atau normalisasi bertujuan untuk membuat sekecil mungkin terjadinya data rangkap. 1. Menghindari data yang tidak konstan.
terutama bila dilakukan penambahan dan penghapusan data sebagai akibat dan adanya data rangkap. 2. Menjamin bahwa identitas stabil secara tunggal sebagai determinan sebuah atribut. Proses normalisasi juga digunakan untuk beberapa operasi yang berhubungan dengan data record, yaitu 1. Operasi penambahan, insert, operasi penghapusan atau delete, operasi pengubahan atau update, operasi pembacaan data. Sekian hasil presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada salah, kami mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih.